Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwan fiddin, a'azani wa 'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas satu hadis nomor 1, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana dalam hadis tersebut berkaitan tentang masalah niat. Kita masuk kepada hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Kata Rasul, Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia sedang hadas sampai dia tersebut berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim serta Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau. Dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya sahnya salat kita jika kita tersebut suci daripada hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar mensucikannya dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil mensucikannya dengan cara berwudu. Dalam hadis ini secara khusus Nabi SAW menerangkan sucinya hadas yang kecil. Ketika kita ingin sholat, ya, maka hendaknya dia tersebut melakukan wudu supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib diterangkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya ibadah salat kita tersebut diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam kondisi suci. Hadas sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu ketika kita menerangkan tentang definisi taharah. Syekh, apa bedanya hadas sama najis? Kalau hadas itu perbuatannya, iya, aksinya hadas. Aksinya, actionnya, ya. Najis itu yang dikeluarkan. Iya, outcome-nya, hasilnya. Ya, nah, bahwasannya hadas itu adalah actionnya kita, perbuatannya kita, aksinya kita. Kita buang air kecil, buang air besar, hubungan suami istri, atau kalau wanita lagi haid, lagi nifas, artinya dia dalam kondisi hadas. Nah, outcome-nya, output-nya itu, hasilnya itu adalah najis. Meskipun kita katakan
bahwasannya segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur kita itu semuanya najis, kecuali satu, yaitu air mani. Bahwasannya air mani bukan najis, tapi kalau kita mendapatkan mani wajib untuk mandi. Berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah, bahwasannya air maninya Nabi SAW terkena pakaian beliau SAW sampai mengering. Kemudian Bunda Aisyah yang melihat air maninya Nabi SAW mengering di pakaiannya beliau SAW, mengeringnya dengan kuku beliau. Kemudian setelah Bunda Aisyah mengeringnya dengan kuku beliau, Nabi SAW memakai pakaian tersebut. Jika air mani itu najis, pastinya Rasulullah memerintahkan kepada Bunda Aisyah untuk mencuci pakaian yang terkena air mani tadi. Tapi hal itu tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwasannya air mani itu suci. Perlu diketahui, ikhwan fiddin, a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang apa yang di tubuh kita ini, para ulama sepakat bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari kepala kita atau muka kita ini, entah lewat mulut ataupun lewat hidung ataupun lewat telinga ataupun lewat mata, itu semuanya suci. Kita muntahan kita suci atau najis? Suci, sepakat, meskipun kita katakan bahwasannya itu mungkin menjijikkan buat kita. Kita sholat, mimisan keluar darah, teruskan sholat apa batalkan? Teruskan sholat. Kenapa? Karena mimisan itu bukan najis, bukan kita sedang berhadas. Kalau kita keluar darah di hidung, termasuk kotoran telinga, itu adalah suci. Ludah kita suci, tetapi bukan berarti kan main ludah-ludahan kan juga enggak. Artinya apa? Ini menerangkan tentang kesuciannya saja, bahwasannya segala sesuatu yang keluar dari muka kita ini atau dari kepala kita ini semuanya adalah bersih atau suci. Nah, kemudian para ulama sepakat segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur kita tersebut semuanya najis, kecuali satu, yaitu apa? Air mani, yaitu darah haid, darah nifas, madri, wadi, kemudian air seni, kotoran kita habis buang air besar, semuanya itu adalah najis. Termasuk juga keputihan najis, termasuk juga kalau orang sakit wasir atau ambeien keluar darah berhubung keluarnya dari tubuhnya, maka itu darah najis. Nah, itu berkaitan tentang masalah perbedaan antara hadas dengan najis. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Amr bin As dan juga hadis Abu Hurairah serta hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka bertiga. Qalu, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah ya orang yang tidak bersih dalam masalah berwudunya, bil khususnya berkaitan tentang ya mata kaki yang dia tidak basuh pada saat dia berwudu. Kalau dia tidak berwudu, tidak membersihkan mata kakinya pada saat dia berwudu, ancamannya adalah siksa api neraka. Dalam hadis ini menerangkan kepada kita, hendaknya kita ketika berwudu yang perlu kita perhatikan bahwasannya air untuk membasuh anggota-anggota wudu tersebut harus terkena. Berkaitan dengan anggota wudu yang wajib untuk dibasuh, Allah menerangkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan melaksanakan ibadah salat, hendaknya berwudu
yaitu yang dibasuh pertama muka, yang kedua adalah tangan sampai ke siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki sampai ke mata kaki. Allah sangat jelas sekali, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Banyak di antara orang yang tidak perhatian dengan masalah wudunya, terutama pada saat membasuh kaki. Ya, air keran, ya, dia buka. Ketika dia tersebut mau membasuh kakinya, cukup air tersebut mengalir, kemudian dia sambil berdiri, ya, dengan menggerak-gerakkan kakinya. Padahal di situ ada hal-hal yang harus dibasuh. Di antaranya sela-sela kaki. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, asbigul wudu wa khallil bainal asabi, ya, sempurnakanlah wudu kalian dan bersihkanlah sela-sela jari jemari, baik yang tangan ataupun kaki. Bahkan Nabi SAW ketika beliau membasuh kaki beliau membersihkan sela-sela jari jemari tersebut dengan kelingking beliau. Berdasarkan hadis dari sahabat Jalil Mustawrid radhiyallahu anhu, para ulama berdebat, apakah kelingking yang kanan, apakah kelingking yang kiri. Imam Son'ani mengambil pendapat daripada Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya kelingking yang kiri, karena kata Al-Imam Al-Ghazali itu sebanding dengan istinja, sama dengan istinja. Tapi dibantah oleh para ulama. Yang benar bahwasanya ketika Nabi SAW membasuh sela-sela kaki, sela-sela jari jemari kaki beliau SAW, itu sifatnya umum. Kita lihat dalam hadis Mustawrid radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa dallaka asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau membersihkan sela-sela jari-jari kaki beliau dengan kelingking sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan apakah kanan ataukah kelingking tangan yang kiri. Yang jelas umum. Nah, di sini pendapat yang paling rajih itu pilihan. Artinya kalau kita ingin kelingking tangan yang kanan boleh, yang kiri pun juga boleh. Tidak mengkhususkan yang kiri. Adapun yang mengkhususkan dengan kelingking kiri itu adalah pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali yang kemudian diikuti oleh Al-Imam Son'ani. Kemudian selanjutnya, kalau kita melihat hadis-hadis yang ada di sini ini berkaitan tentang masalah wudu. Sedikit secara ringkas, saya ingin menerangkan tentang wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu cuma ada sekitar 9 tahapan saja. Ya, yang pertama itu membaca Bismillah. Membaca Bismillah, tidak ada embel-embel Ar-Rahman-Ar-Rahim. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca Bismillah. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik, ketika itu Nabi SAW dan para sahabat ketika safar kekurangan air. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal min ahadin minkum ma, siapa di antara kalian yang memiliki air? Kemudian ada sahabat yang membawa sedikit air. Kata Rasulullah, tolong letakkan di bejana. Kemudian air tersebut diletakkan di bejana. Kemudian Nabi SAW meletakkan jari jemari beliau di bejana tersebut, kemudian mengangkatnya. Kemudian keluar dari jemari tersebut air. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berwudu dari air yang keluar dari jari jemari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum para sahabat itu berwudu, Nabi mengatakan, tawaddau bi bismillah. Berwudulah kalian, sebelum berwudu hendaknya kalian mengucapkan bismillah. Dari dua hadis ini para ulama berkomentar bahwasanya
wajib kita membaca bismillah bagi kita yang ingat. Jadi kalau kita sebelum wudu ingat untuk mengucapkan bismillah, maka hukumnya wajib. Tapi kalau lupa, ma'fu, dimaafkan. Artinya wudunya sah. Tapi kalau orang sengaja meninggalkan bismillah padahal dia ingat, dia tidak mau untuk mengucapkan nama Allah bismillah, maka wudunya tidak sah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan, ya, berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ya. Yang sekali hukumnya wajib, untuk yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Kenapa 3 kali? Ya, sekali wajibnya, yang kedua untuk menutupi kekurangan yang ada. Ya, yang ketiga sempurna. Makanya kita dalam segala sesuatu minta izin atau mungkin ingin masuk ke rumah orang, kita paling banyaknya mengucapkan salam itu sebanyak 3 kali. Jika seandainya kita sudah mengucapkan salam sebanyak 3 kali juga nggak dibukakan pintu, berarti orangnya tidak ada, mungkin kita nggak diizinkan masuk. Atau kita menelpon nih, ada orang kan berulang-ulang sampai 5-10 kali, 3 kali cukup sudah. Jangan-jangan orang itu sibuk, jangan-jangan tuh ustaz lagi mengisi pengajian, ya kan? Atau jangan-jangan dia tersebut lagi aktivitas apa? Cukup 3 kali, nanti dia bisa telepon balik. Atau melamar perempuan, seakan-akan gak ada perempuan lain, sudah 3 kali melamar ditolak mentah-mentah. Kayaknya kalau misalnya gak kawin sama perempuan tersebut mati, ya kan? Sudah cukup 3 kali. Kamu gak jelek-jelek banget, insya Allah ada perempuan yang lain, ya kan? Ya, sejelek-jeleknya laki-laki kan tetap memilih, secantik-cantiknya wanita tetap dipilih kan? Seperti itu kaidahnya dalam kamus Islam. Ya kan seperti itu. Kita kan laki-laki melamar, kalau perempuan yang dilamar, meskipun cantiknya bagaimana wanita itu tetap dia dilamar, tetap dipilih. Tapi kita sejelek-jeleknya laki-laki tetap memilih, seperti itu. Tetap kita yang melamar. Nah cukup 3 kali. Gak ada perempuan yang melamar laki-laki. Ala kulli hal, itu yang kedua berkaitan dengan masalah wudu. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur itu sebanyak 3 kali juga. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah berkumur-kumur itu menjadi satu dalam pembersihan mulut dan hidung, ataukah terpisah, membersihkan mulut sendiri, membersihkan hidung sendiri. Yang pertama dulu, mayoritas ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari hadis Utsman bin Affan atau dari hadis Bunda Aisyah, kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasannya pembasuhan mulut sendiri, kemudian membersihkan hidung itu sendiri. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, "Idza tawadda'a ahadukum, ya, falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanshir." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya ketika membersihkan hidung mengambil air yang baru, kemudian istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan. Kemudian sedangkan istinsak mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung dengan jari jemari tangan yang kiri. Itu yang disebutkan. Nah, di sini yang ketiga adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu istinsak. Istinsak itu kita ambil air, kemudian kita hirup, kemudian kita keluarkan dengan jari jemari tangan yang kiri. Sebanyak 3 kali. Seperti itu yang berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dan juga Bunda Aisyah. Tapi boleh kita untuk membersihkan mulut dan hidung sekaligus, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari, yang dimana beliau tersebut mencontohkan tentang wudunya Nabi SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dikatakan kepada Abdullah bin Zaid Al-Ansari, "Qila lahu tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
fada'a bi inain hatta qawlihi famadmada wastansaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika thalatha. Abdullah bin Zaid Al-Ansari diminta oleh para sahabat untuk mencontohkan wudunya Nabi SAW sampai pada tahapan berkumur-kumur dan istinsyaq. Beliau membersihkannya sekaligus dengan telapak tangan beliau yang kanan dan melakukannya 3 kali. Prakteknya seperti ini: ambil air, langsung dikumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Seperti itu. Artinya memasukkan air ke mulut dan sekaligus ke hidung, kemudian mengeluarkannya dengan jari jemari tangan yang kiri. Ala kulli hal, bahwasannya dua-duanya boleh. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwasannya membersihkan mulut dan membersihkan hidung itu airnya berbeda. Tapi boleh kita untuk membersihkan mulut dan hidung sekaligus berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Kemudian yang kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, dan dikeluarkan dalam hadis Utsman bin Affan, kemudian hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari, dan juga hadis Abu Hurairah, serta hadis dari sahabat jalil Ammar bin Yahya radhiyallahu anhum. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, membasuh muka itu bukan air kita ambil kemudian kita pukulkan ke muka kita. Air diambil, kadang ada sebagian orang dipukulkan ke mukanya. Ini tidak mengenai seluruh muka nanti akhirnya. Hendaknya kita ambil air dengan kedua telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke muka kita ini. Kita rapikan air tersebut agar seluruh muka kita ini terkena air. Jangan sampai ada bagian air yang tidak mengenai bagian muka ini. Nah, kemudian bagi yang berjenggot, dan berjenggot ini kita katakan hukumnya wajib, haram untuk mengorok jenggot habis. Ya, boleh potong kalau seandainya lewat genggaman, satu genggaman, bukan genggaman anak kita ya, genggaman tangan kita. Boleh, dan itu sunnahnya. Kalau lewat daripada satu genggam ini isbal. Kata saya Nasir bin Albani. Iya, kata saya Nasir bin isbal kalau lewat daripada ini. Meskipun saya mengatakan bahwasannya saya memilih pendapat Syekh Nasir bin Albani, beliau berdasarkan hujjah dan dalil bahwasannya hal itu dipraktekkan oleh sahabat jalil Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lain, bahwasannya ketika lewat satu genggaman dipotong. Tapi kalau kurang daripada satu genggam haram, nggak boleh, apalagi dikerok habis. Dan subhanallah ikhwan fiddin azani wa azakumullah, semua nabi itu pakai jenggot. Jadi kalau orang benci dengan jenggot, semua nabi dimusuhin. Semua nabi jadi musuh dia. Bayangkan nanti di hadapan Allah, semua nabi dia musuhi, ya kan? Dan berjenggot ini ciri khasnya laki-laki. Kalau yang tidak berjenggot, kerok habis, itu jadi alay-alay. Benar, banyak jadi alay-alay. Akhirnya sulit untuk membedakan apakah ini laki-laki ataukah perempuan, ya kan? Maka oleh sebab itu berjenggotlah, ciri khasnya laki-laki seperti itu berjenggot. Dan subhanallah, ya kan, berjenggot ini mendatangkan pahala. Harta tidurnya kita, ya Allah kasih pahala kalau kita niatan berjenggot itu untuk meniru sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah bagian dari fitrah. Fitrah itu hati kita, kalbu kita menerima apa yang Allah syariatkan. Tidak mungkin kita tersebut menolaknya. Nah itu berkaitan dengan masalah jenggot. Dan semua itu berjenggot. Kemudian ketika berwudu, beliau yuhadir takdirul lihya seperti ini. Ambil air, kemudian dimasukkan seperti ini. Berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'i fa adkhalahu tahta hankayhi fa khallala bihi lihiyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla.
disebutkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW ketika beliau berwudu, beliau mengambil dengan telapak tangan beliau air, kemudian beliau masukkan air tersebut di bawah jenggot beliau seperti ini, ya. Kemudian khalala seperti ini, ya kan? Jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, seperti inilah Allah Tuhanku memerintahkanku. Jadi itu adalah tahlil al-lihyah. Kata Syekh Nasir Al-Albani, hadis ini sahih, ya, bahwasannya sesuatu hal yang wajib untuk kita amalkan. Makanya bagi kita yang ingin mengamalkan, ya berjenggotlah. Ya, jangan dari hari ini atau malam ini jangan dikerok habis lagi jenggotnya. Kemudian selanjutnya yang keenam, ya, yang keenam itu adalah membasuh tangan sampai ke siku. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah mengatakan, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Artinya ila di situ maksudnya siku bagian yang dibasuh, bukan yang tidak dibasuh. Ya. Dan yang tangan kanan dulu sebanyak 3 kali, setelah itu baru tangan yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini cuma 1 kali saja. Pertama berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang kedua berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As, yang dimana Nabi SAW ketika mengusap kepala, beliau mengambil air, kemudian menjalankan air tersebut dengan kedua telapak tangan beliau sampai ke tengkuk belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Sisa air telunjuk masuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari ini yang mengusap telinga. Jelas ya kawan? Ambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian kita jalankan kedua telapak tangan kita yang ada air tadi untuk kita usapkan kepala kita dengan air tersebut sampai ke tengkuk belakang. Kita kembalikan lagi ke depan, sisa air telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap telinga. Kenapa? Kata Nabi sallallahu al-udhunani min ar-ras. Kedua telinga ini bagian daripada pengusapan kepala, dan itu dikuatkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Abdullah bin Amr bin As, dan itu 1 kali saja, cukup 1 kali, dan tidak ada bedanya baik dia perempuan ataupun laki-laki, sama pengusapan kepalanya, baik rambutnya panjang ataupun tidak ada rambut, karena yang diusap itu kepala, ya. Karena ada sebagian wanita, ya, itu ketika dia mengusap rambut kepalanya, rambutnya panjang, dia ambil air, kemudian rambutnya itu dibasuhkan dengan air tersebut seperti ini, karena rambutnya panjang. Siapa yang ngajarin? Ustadznya dia. Kita katakan enggak seperti itu. Sepengetahuan saya tidak ada dalil khusus dalam masalah pengusapan kepala untuk wanita. Pengusapan kepala itu sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian yang ke-8, membasuh kaki sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Kemudian yang ke-9, baca doa, ya. Doanya berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana Nabi SAW bersabda, ya, idza tawadda'a ahadukum fa asbagha al-wudu'a aw fa yasbigu al-wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang mensempurnakan wudunya, selesai daripada ibadah wudunya, kemudian dia berdoa, doa seperti itu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, illa futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Bahwasanya nanti
faedah yang dia dapatkan, dia akan masuk surga lewat pintu surga yang berjumlah 8. Dia masuk surga mau lewat pintunya orang-orang yang sholat, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau masuk surga lewat pintunya orang yang suka berzakat dan bersedekah, diperintahkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mau lewat pintu ar-rayyan, Allah persilahkan juga. Artinya apa? Satu fadilah yang sangat luar biasa, bahwasannya ketika kita habis berwudu, kita membaca doa. Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan doa tadi dengan penambahan seperti ini. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni tawwabina, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian ada doa lagi. Kalau kita ingin doa yang lain boleh. Doa ini hampir mirip dengan doa kafaratul majlis. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu menerangkan, "Man tawadda'a faqala." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah selesai daripada berwudunya kemudian membaca doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, kutiba fi raqqin, maka akan ditulis doa tersebut di dalam lembaran yang sangat putih dan bening. Summa tubi'a bil qabiin, kemudian dicetak dengan cetakan yang tidak bakalan hancur sampai yaumul qiyamah, fal yuksad ila yaumil qiyamah. Artinya satu fadilah yang sangat luar biasa. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim. Jadi dalam masalah doa wudu itu ada 2 doa wudu. Yang pertama hadis dari Umar bin Khattab, yang kedua hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, cuma 9 ini saja tahapan untuk berwudu, tidak ada selainnya. Nah, itu yang ada nanti yang kita akan jelaskan dalam hadis nomor 4, nomor 5, kemudian selanjutnya juga berkaitan dengan nomor 8 bil khususnya, kemudian nomor 9, ya. Itu semua adalah berkaitan tentang masalah wudu Nabi SAW. Itu secara singkatnya, nanti bisa kita lebih perdalam lagi. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi sudah kita jelaskan bagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina' thalatha fa inna ahadukum la yadri aina batat yadahu." Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia tersebut membersihkan hidungnya. Kemudian setelah itu dia istinsaq, mengeluarkan kotoran yang ada di hidung. Disebutkan dalam satu hadis yang lain, fa inna syaitan, bahwasanya syaitan itu tidurnya, yabitnya itu di lubang hidungnya. Kemudian masalah yang kedua, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang melakukan istijmar. Istijmar ini istilah dari istinja. Kalau istinja itu menggunakan air. Kalau istijmar menggunakan batu atau sejenisnya, seperti daun atau tisu. Nah, boleh kita menggunakan tisu atau batu jika kita tidak mendapatkan air. Yang paling afdal untuk bersuci itu dengan menggunakan air. Kenapa menggunakan air? Ya, ada 2 manfaat daripada air tersebut. Yang pertama, membersihkan kotoran. Yang kedua adalah menghilangkan bau. Beda dengan tisu. Apalagi tisu kering ya. Kalau tisu basah, air dalamnya itu. Kalau tisu kering itu hilang mungkin kotorannya, tapi baunya tidak. Makanya kalau antum pergi ke negara kafir atau mungkin ada di daerah kantor perkantoran yang tidak menggunakan air di toiletnya itu, menggunakan tisu, pasti ada minyak wanginya atau pengharumnya untuk membersihkan sesuatu habis kita melakukan buang air besar atau buang air kecil. Tapi ala kulli hal Allah memuji penduduk Kuba
dikarenakan mereka itu beristinja dengan menggunakan air. Karena manfaat dari dua manfaat tadi, menghilangkan bau dan juga membersihkan kotoran. Nah, kalau kita tidak mendapatkan air, baru kita tersebut menggunakan batu, paling sedikitnya 3 batu. Paling sedikitnya itu 3 batu, ya. Kemudian selanjutnya, apabila kita bangun dari tidur kita, maka hendaknya janganlah kedua tangan kita tersebut langsung kita masukkan ke ember atau ke gayung yang ada airnya untuk kita bersuci nantinya. Dilarang oleh Nabi SAW. Sampai kita tersebut membersihkan kedua telapak tangan tersebut sebanyak 3 kali. Kenapa ya Rasul? Fa inna ahadukum la yadri aina batat yadahu. Karena salah seorang di antara kalian ini pada saat tidur tidak tahu tangan ini menginapnya di mana. Jangan-jangan memegang sesuatu yang kotor atau dianggap sesuatu yang dianggap najis misalnya. Maka bersihkanlah kedua telapak tangan kita, baru kita melakukan aktivitas apapun ya setelah tidur tersebut. Para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib jika kita habis tidur untuk membersihkan kedua telapak tangan tersebut. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi jangan sampai kita ketika bangun langsung melakukan aktivitas minum misalnya atau makan. Cuci tangan dulu sebanyak 3 kali, baru kita melakukan aktivitas makan dan minum. Kemudian selanjutnya, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yattasilu fihi. Wali Muslim, la yattasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir. Ya. Kemudian setelah dia buang air kecil di air yang tidak mengalir, misalnya kolam atau mungkin suatu tempat pemandian, dia buang air kecil di situ. Setelah itu dia mandi di dalamnya. Air itu kan tidak mengalir. Nah, ini berkaitan dengan apa? Masalah kebersihan dan juga masalah kesehatan. Jangan sampai ya kan kita mandi ya di tempat yang ada kotoran atau bekas kita buang air kecil tadi. Dalam hadis Muslim disebutkan, janganlah salah seorang di antara kalian ya buang air kecil di air yang sifatnya tersebut tidak mengalir, kemudian atau mandi di air yang tidak mengalir dalam kondisi junub. Ya, misalnya kolam renang tidak mengalir kolam renang tersebut, kita junub nih, kita langsung nyebur aja di kolam renang tersebut, itu tidak dibolehkan. Tetapi bolehnya tersebut kita ambil air tersebut dan kita mandi mengambil air dari kolam tersebut. Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ala kulli hal, kalau buang air kecil saja tidak boleh, ya, apalagi buang air besar di air yang tidak mengalir, lebih tidak dibolehkan lagi. Kalau mandi junub saja tidak boleh di air yang tidak mengalir tadi, maksudnya menyebur ya mandinya tersebut, apalagi habis haid, apalagi habis nifas, lebih tidak boleh lagi. Seperti itu komentarnya para ulama. Yang jelas, ikhwan fillah a'azzani wa a'azzakumullah, hadis ini ada tidak lain untuk menjaga berkaitan tentang agar orang tersebut tidak terganggu, baik terganggunya itu masalah kebersihannya ataupun berkaitan dengan masalah kesehatannya. Nah, apakah air yang ada di kolam tersebut najis? Para ulama berikhtilaf tentang masalah yang demikian. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya kalau itu air kurang daripada 2 kula itu sekitar 400 lebih ya, 420 liter air. Ya. Satu bak mandi misalnya
Kalau itu lebih daripada 2 kula atau lebih daripada 420 liter tersebut, maka itu tidak mempengaruhi, kata Nabi SAW. Tapi sebagai ulama yang berhati-hati, kalau air tersebut ada pengaruhnya, misalnya bak mandi atau kolam yang kecil, berpengaruh dari habis kita buang air kecil di tempat tersebut, ya, berubah rasa, berubah warna, berubah bau, maka kita tidak boleh untuk apa? Untuk bersuci di tempat yang demikian. Nah, apalagi kalau kurang daripada 2 kula, kalau itu berubah rasa, berubah bau, berubah warna, jelas kita tidak boleh untuk mandi di tempat tersebut dan juga tidak boleh untuk berwudu di tempat tersebut. Nah, berkaitan dengan masalah air itu ada 2. Pertama, air yang dibolehkan untuk kita bersuci. Yang kedua, air yang tidak dibolehkan untuk kita bersuci. Secara umum, air yang dibolehkan untuk bersuci tersebut air yang tidak berubah rasa, tidak berubah warna, dan tidak berubah bau. Ini air putih. Bolehkah kita bersuci? Boleh. Kenapa? Karena tidak berubah rasa, tidak berubah warna, dan tidak berubah bau. Tapi kalau saya campur dengan air kopi, bolehkah kita berwudu dengan air ini? Tidak dibolehkan. Kenapa? Berubah warna. Kita campur gula jadi manis, tidak boleh juga. Berubah rasa. Kemudian air yang dibiarkan begitu lama akan berubah baunya. Itu pun juga tidak boleh untuk digunakan bersuci. Nah, itu komentarnya para ulama tentang masalah yang demikian. Baik, satu hadis lagi sebelum adzan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an wa li muslim ulahunna bit-turab." Jika anjing minum di bejana salah seorang di antara kalian, ingat kata-kata ina, bejana itu bisa cangkir, bisa gelas, bisa sendok, bisa garpu, bisa tempat penggorengan, dan seterusnya. Yang jelas itu alat digunakan untuk makan dan minum. Itu disebutnya ina dalam bahasa Arabnya. Nah, jika liur anjing itu terkena bejana, terkena cangkir, terkena gelas, terkena piring, maka hendaknya dia membersihkannya sebanyak 7 kali. Yang pertamanya dengan pasir atau tanah. Dalam hadis yang lain, ya, konteksnya seperti ini. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marratin aw lahunna bit-turab. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing, maka hendaknya dia membasuh sebanyak 7 kali. Yang pertamanya itu dengan tanah. Kenapa dengan tanah atau pasir? Dikenakan di liur anjing tersebut ada kuman, ada bakteri yang tidaklah mati kecuali dengan apa? Dengan kita membersihkannya dengan tanah. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul ina, bejana, piring, cangkir, sendok, dan bla 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 yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan untuk makan dan minum. Kalau tangan kita atau pakaian kita terkena liur anjing, kita mencucinya, bersihkannya seperti itu juga? Biasa, pakai sabun saja. Ya, artinya tidak demikian. Pertanyaannya, boleh nggak pegang anjing kita? Kita pegang anjing misalnya, kita tangkap karena mengganggu, sering masuk ke Masjid Al-Fatah misalnya. Boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Najis nggak kita pegang anjing? Tidak. Yang najis cuma liurnya, sedangkan tubuhnya tidak najis, cuma kita geli, nggak biasa ya pegang anjing. Maka oleh sebab itu liurnya saja. Nah, itu berkaitan dengan masalah hadis yang berkaitan dengan masalah liur anjing. Yang jelas di sini, ikhwan fiddin a'azani wa azakumullah, termasuk najis, sepakat para ulama itu adalah liur anjing.
Nanti juga kita akan menerangkan tentang masalah kesepakatan ulama tentang masalah najis, yaitu segala sesuatu, yang pertama segala sesuatu yang keluar dari kubur kita dan dubur kita semuanya najis, kecuali apa tadi? Air mani. Kemudian segala sesuatu kotoran binatang yang haram semuanya itu adalah najis, kecuali binatang yang Allah Subhanahu wa taala katakan kotorannya tidak najis, yaitu binatang yang tidak ada darahnya atau darahnya tersebut tidak mengalir, seperti apa? Cecak, nyamuk, kemudian kecoa dan yang lainnya. Nah, adapun kotoran binatang yang halal, para ulama berdebat, ada dua pendapat. Sebagaimana yang saya sempat singgung pada pertemuan kita yang lalu, bahwasannya untuk kotoran binatang yang halal, pendapat yang pertama mengatakan itu tidak najis. Dengan dalilnya ada dua hadis. Pertama hadis dari Bara bin Azib, ketika ada sahabat yang bertanya tentang sholat di kandang onta. Kata Rasulullah, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Janganlah kalian sholat di kandang onta, karena kandang onta itu tempat berkumpulnya syaitan dan para jin. Kemudian ada sahabat lagi yang bertanya, bagaimana ya Rasul kalau kita ini sholat di kandang kambing? Kata Rasulullah, sallu fi mabarikil ghanam fa innaha barakatun. Sholatlah kalian di kandang kambing, dikarenakan kandang kambing itu penuh dengan keberkahan. Wajhul istidlalnya, ya kan, pemahaman pendapat pertama ini mengatakan Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk sholat di kandang kambing yang ada kemungkinan ada kotoran kambing, ada kemungkinan ada air seninya kambing. Rasulullah mengizinkan. Kalau itu najis, kata pendapat yang pertama ini, pastinya Nabi SAW melarang sahabat itu untuk sholat di kandang kambing. Dalil yang kedua, ya, dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya kotoran binatang yang halal itu enggak najis, ketika itu ada seorang sahabat yang terkena penyakit ishal, mutaber atau mencret-mencret, ya, diare, ya, sampai enggak ketulungan. Akhirnya dia datang kepada Rasul, minta wejangan obat apa kira-kira yang dipakai untuk sembuh dari penyakit itu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, cobalah engkau datang ke peternakan onta, tanya kepada peternak onta obat apa yang aku gunakan untuk membersihkan penyakit ishal ini, penyakit diare ini. Kemudian peternak onta itu mengambil susu onta, kemudian apa? Air seninya onta, ya. Kemudian air seninya onta itu dicampurkan dengan susu onta, disuruh sahabat itu untuk minum, ya. Diminum oleh sahabat tersebut dan qadar Allah sembuh dari penyakit ishalnya, diarenya dan mencret-mencret tersebut. Bersih tuh kotoran. Itu memang salah satu, kalau kita memang sakit terus perut, cobalah minum air seni onta. Tapi campur dengan susu, bukan langsung diminum, ya. Prakteknya itu susu onta dicampur, ya. Nah, kalau itu najis, kata para pendapat yang mengatakan itu kotoran hal binatang yang halal nggak najis, itu air seninya onta diminum. Nah, pendapat yang kedua mengatakan kotoran binatang yang halal atau yang haram semuanya adalah najis, kecuali binatang-binatang yang tidak ada darah tadi. Termasuk Imam Syafi'i yang mengatakan semuanya najis, kata Imam Syafi'i. Dalilnya yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqi'a ahadukum bina'laihi al-adha falyamsah bit-turab fa inna lahu tuhur." Jika salah seorang di antara kalian sandalnya terinjak kotoran, maka hendaknya dia bersihkan dengan tanah. Dengan dia menggoyang-goyangkan di tanah, itu sudah bersih sandalnya tersebut. Nabi SAW menerangkan ada kotoran. Di situ bisa saja kata Imam Syafi'i kotoran manusia, bisa saja kotoran binatang, baik itu binatang yang halal ataupun binatang yang haram, umum sifatnya. Dalil yang kedua hadis dari Abdullah yang menerangkan ketika itu Rasulullah sedang buang air besar, kemudian meminta kepada Abdullah untuk dicarikan 3 batu yang bersih. Kebetulan tidak ada air.
Kemudian Abdullah ini cuma membawakan 2 batu dan kotoran keledai, himar, dongki. 2 batu diambil oleh Nabi SAW, sedangkan kotoran keledai tersebut dibuang oleh Nabi SAW. Kata SAW, hiya rijsun, itu kotoran adalah najis. Nah, keledai kan ada 2. Ada keledai ahli yang jinak, ada keledai yang wahsy, yang liar. Yang halal yang mana? Yang liar, yang jinak gak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Rasulullah tidak mengatakan ini keledai yang liar atau ini keledai yang jinak, tidak diterangkan, umum sifatnya. Dan yang ketiga sebagai penutup di sini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi SAW salat zuhur. Waktu itu kan gak pakai sandal, dalam kondisi masjidnya Rasul belum ada semen, belum ada karpet dan seterusnya, langsung tanah. Beliau salat menggunakan sandal. Nah, ikhwan fitin, yang saya perlu wanti-wanti, antum boleh salat pakai sandal kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha, karena langsung tanah, lapangan. Tapi kalau di Al-Fatah jangan sekali-sekali. Jangan sekali-kali. Kenapa? Antum menyelisih sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau salat di atas tikar atau salat di atas karpet, beliau lepas sandal. Beliau lepas sandal. Berarti menunjukkan kalau kita sholat di karpet, ya kan, atau di atas semen seperti ini, lepas sandal. Kalau antum ingin pakai sandal di tanah lapang seperti sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha atau sholat istisqa. Nah, pada waktu sholat zuhur 2 rakaat yang pertama, Jibril datang menghabarkan, ya Muhammad, di sandalmu itu ada kotoran, ada najis. Nah, kata Imam Syafi'i, kotoran apa? Ya kan? Dan kita ketahui, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang banyak masuk ke masjid Rasulullah SAW itu adalah binatang-binatang yang halal, seperti onta, sapi, atau kambing, atau ayam dan sejenisnya. Artinya menunjukkan apa? Kotoran binatang yang halal pun juga najis, kata Imam Syafi'i. Nah, membantah pendapat yang pertama yang mengatakan kotoran binatang yang halal itu tidak najis dengan dalil bahwasanya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat di kandang kambing, bukan berarti menafikan untuk membersihkan kotorannya terlebih dahulu. Bisa saja Rasulullah menyuruh, ayo bersihkan dulu kotorannya baru antum sholat. Kan tidak menafikan itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, untuk air seninya onta itu khusus untuk air seninya onta, kata Imam Syafi'i. Tapi air seninya kambing nggak boleh kita main hirup saja. Air seninya sapi kita main minum saja nggak boleh, karena itu adalah najis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan sesi kedua setelah salat Isya. Wassalamualaikum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.